Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bekti Prabowo menemani. Cut. Perkenalkan, nama saya Bekti Prabowo. Saya kelahiran 4 September 1997 dan sekarang saya kuliah semester 6 di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan bersama semoga pandemi COVID-19 ini segera usai dan kita bisa berkegiatan seperti biasanya kembali. Ngomong-ngomong mengenai masa depan, tentu tidak lepas dengan namanya sikap optimisme. Optimisme dibangun sebagai suatu hal yang membuat kita bekerja terus-menerus, bekerja untuk kita, diri kita maupun orang yang kita sayang. Optimisme tentu menggugah rasa kerja keras kita, maka patut sewajarnya kita pertahankan. Teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan video ini, mungkin teman-teman silahkan menulis apa manfaat atau hal yang teman-teman ingin dapatkan setelah sharing inspirasi ini, dan minimal 5 hal yang teman-teman bisa tulis dan teman-teman bisa capai secara rasional. Oke teman-teman sekalian, kita selalu mendengar kata optimisme. Optimisme. Apa sih sebenarnya optimisme itu? Optimisme adalah meyakini adanya kehidupan yang lebih bagus, dan keyakinan itu kita gunakan untuk menjalankan aksi yang lebih bagus untuk meraih hasil yang bagus. Nah, secara bahasa, optimisme adalah hal yang terbaik yang dapat kita berikan kepada diri kita untuk memberi dukungan kita dan semangat untuk jangka panjang. Para dokter dan psikiater kini sependapat bahwa rasa lelah yang berasal dari pikiran bukanlah berasal dari jasmani. Perasaan bosan, mudah marah, kesal, frustasi, merasa dikejar-kejar, ketegangan dan kekhawatiran, semuanya merupakan emosi yang membuat kita merasa kehabisan energi. Obat kuat dan tidur seharian tidak akan menolong kehidupan kita untuk mendapatkan energi. Kita harus optimisme. Itu yang selalu terdengar di telinga kita. Nah, apa sih guna dari optimisme itu? Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan memberikan pemaparan mengenai pentingnya sikap optimisme yang terbagi menjadi 5 hal. Nah, pertama, optimisme adalah sebuah energi yang positif. Kedua, optimisme adalah kekuatan mental. Ketiga, optimisme adalah pemberian harapan. Keempat, optimisme adalah bentuk perlawanan. Dan yang kelima adalah optimisme adalah penghilang rasa takut. Yang membuat optimisme kita turun tuh apa sih? Yang membuat optimisme itu hilang apa sih? Ada 3 teman-teman sekalian. Pertama, kontroversi hati. Yang kedua, krisis globalisasi. Yang ketiga ada labilisasi ekonomi. Bagaimana agar kita selalu positif? Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips, beberapa trik yang mungkin teman-teman bisa melakukannya agar optimisme itu tetap tumbuh dan optimisme itu tetap ada dalam diri kita. Pertama, ubah pola pikir. Kalau cara berpikir kita salah, maka bisa dipastikan cara bersikap kita juga salah. Sikap optimis akan terbentuk
jika kita memiliki pola pikir yang benar. Kedua, belajarlah secara terus-menerus. Dengan belajar, mengembangkan sikap optimisme akan lebih mudah kita lakukan. Ketiga, meningkatkan kemampuan diri supaya kita tetap optimis dan selalu optimis. Kita harus senantiasa mengembangkan segenap kemampuan yang kita miliki. Selanjutnya, tiada sukses tanpa keterlibatan orang lain. Ini perlu, teman-teman. Tiada sukses diraih tanpa keterlibatan orang lain. Pandai membawa diri di setiap pergaulan adalah ilmu hidup yang mutlak dimiliki oleh setiap orang yang mau sukses. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah mencoba melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Selanjutnya yaitu menyesal bukan dampak dari kegagalan, dampak dari ketidakmampuan kita mengolah perasaan dan pikiran. Cari tahu bagaimana membangun kembali semangat untuk memperbaiki keadaan. Optimisme adalah bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan kita, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Allah mampu mengubah situasi yang paling buruk menjadi momen yang terbaik dalam hidup kita. Dalam pepatah Jawa, seringkali orang Jawa berkata, dan tentunya orang Jawa seringkali mendengar, urip iku terus mlaku bebarengan karo wektu, sing bisa gawa lakumu supaya apik nasibmu. Artinya, hidup itu terus berjalan bersama dengan waktu yang bisa membawa semua itu hanyalah kamu, biar nasibmu itu baik. Terima kasih kepada teman-teman sekalian telah menyimak video ini sampai habis. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama bisa membuahkan hasil pada diri kita maupun orang lain. Tentu sampaikanlah manfaat atau sampaikanlah ilmu kepada teman-teman yang lain yang teman-teman rasa itu perlu untuk disampaikan. Tentu menggunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang budiman adalah cara-cara yang sangat wajar bagi kita untuk menyampaikan suatu dakwah kepada masyarakat umum. Dan saya harap semoga teman-teman sekalian dapat mempelajari di lain kesempatan, di lain waktu, sehingga pengetahuan yang teman-teman dapat tidak hanya seperti ini saja. Tentu pengetahuan kehidupan merupakan pengetahuan yang harus kita dalami bersama-sama. Pengetahuan yang tidak kita dapatkan dalam suatu lingkungan sekolah, pendidikan, ataupun kuliah. Tapi pendidikan soal kehidupan adalah suatu pendidikan yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan terima. Dan tentunya saat kita terima, kita harus menambah level dari nilai kesabaran dan keuletan kita. Dan semoga harapan-harapan serta cita-cita dari teman-teman sekalian yang telah ditulis tadi di awal tadi semoga bisa terwujud satu persatu. Dan tentunya ingat bahwa semua yang teman-teman harapkan, semua yang teman-teman ciptakan ada campur tangan Allah di situ. Jangan lupa libatkan Allah dalam setiap kegiatan, dalam setiap doa dari teman-teman semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Saya Bekti Prabowo mohon pamit dari hadapan teman sekalian. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.